Ruang tamu di rumah keluarga Bi Atang di kampung Jelambar. Pintu depannya di sebelah kanan, jendela di sebelah kiri. Di sebelah kiri pentas ini ada seperangkat kursi rotan. Di sebelah kanan ada radio besar yang merapat ke dinding belakang. Di tengah dinding itu ada sebuah pintu yang menghubungkan ruang tamu dengan bagian dalam rumah itu. Pagi hari, ketika layar terbuka, terdengar pintu depan diketuk orang. Bi Atang muncul dari pintu tengah sambil melepaskan apronnya dan bersungut-sungut. Bi Atang ini orangnya agak gemuk, jiwanya kuno, tapi tunduk terhadap kemauan anak perempuan yang sok modern. Oleh karena itu, maklumlah kalau baju rumahnya gaya baru. Apronnya berlipat-lipat dan potongan rambutnya yang dimodernkan itu nampak lebih tidak patutu lagi. Aduh, tamu lagi, tamu lagi. Saban hari tamu mulu, kayak rumah gedungan aja. Aneh, dibikinnya siapa? Ayo masuk. Tapi ini dianteng bukan? Aneh. Bener lah. Kamu kira ini bibi siapa lagi? Nanya menir. Gak bisa kelihatan kayak nama besar sih. Ini loh, bibi habis potong rambut di kap salon. Biar modern kata Srika. Emang kelihatannya gimana? Cukup mengerikan kah? Enggak. Kelihatannya gagah sih. Ya wajar sih. Soalnya memang jadi udah lama gak ketemu. Kamu bisa aja. Nakal, nggak berubah dari dulu. Ayo masuk. Iya. Gimana kabar ibu? Wah, kasihan sekali sih Bi. Dia benar-benar udah kangen sama Bibi. Dia nggak tahan lama-lama pergi dari Jelambar. Malah dia pengen cepat-cepat balik ke sini. Oh iya, udah berapa lama kalian pergi dari sini? Belum lama sih Bi, baru 3 bulan. Baru 3 bulan. 3 bulan itu udah cukup lama untuk penduduk warga Jelambar di sini. Kasian banget ya ibu kamu. Mungkin ibu kamu udah bosan tinggal di Karawang. Tapi maklum Bi, untuk insinyur-insinyur macam saya ini pekerjaan 3 bulan kayak gitu tuh cukup repot. Tapi semisal jembatan Kerawang udah jadi, kita bakalan kembali kok. Lagi pula Jelambar kan tanah tumpah darah kami, bukan begitu Bi? Bener Nen, biarpun jelek-jelek begini, lebih enak tinggal di kampung halaman sendiri. Makanya kamu cepet-cepet deh bawa ibu kamu ke sini, biar Bibi punya teman buat main ceki lagi. Iya, dia udah kangen banget main ceki. Makanya, Bibi bilang sama kamu, ibu kamu tuh nggak cocok jadi penduduk warga lain. Sekali jadi gadis Jelambar, tetap jadi gadis Jelambar. Bibi jadi inget sama anak Bibi, si Ika. Dia sekarang tinggal di Amerika Serikat udah setahun. Nggak tahu bener atau enggaknya, dia nggak pernah kangen sama kampung halaman. Kapan Nika datang ke sini? Senin kemarin, kenapa? Oh, pantes. Saya baca dari koran, katanya Ika udah pulang. Jadi Oh, jadi kamu datang ke sini bukan? bisa aja. Iya, semenjak datang ke sini kemarin, Bibi tuh harus jadi wanita modern. Semua badan Bibi dipermak, dari rambut, baju, semuanya. Kuku, setiap kita mau ke pasar, Bibi tuh harus make up, harus pakai gincu di pipi, lipstick. Setiap Bibi ketemu sama teman-teman tuh diketawain. Katanya sih Bibi harus jadi gadis Amerika. Ya ampun, emang cocok ya? Cocok sih, Bibi kelihatan hebat. Tapi dia di mana? Dia siapa? Ika Oh. ada nggak di sini? Ada, lagi tidur. Masih tidur? Iya, kalau kata dia tuh orang-orang New York itu bangun itu jam 12 siang. Sekarang baru jam 10. Iya, semenjak kedatangan hari itu, dia jadi makin sibuk banget sekarang. Setiap hari bikin pesta selamat datang, bikin pusing orang tua aja. Kalau begitu, tolong katakan ke dia bahwa saya tak datang kemari untuk mengucapkan selamat datang. Oh iya, tolong berikan gelang ini ke dia. Tapi kamu tunggu sebentar ya, Neng. Jangan pergi dulu, biar Bibi bangunin. Begini Bi,
Saya memang niat awalnya datang ke sini untuk ketemu sama Ika. Tapi kalau semisal Ika ya, bangun setelah jam 12 siang, ya Udah, dia pasti bangun kok. Nggak mungkin dia sombong. Kalian kan sama-sama tumbuh besar di kampung halaman ini. jangan biarin aja. Lagi pula kan saya bisa datang ke sini lagi lain hari. Udah, dia pasti bangun. Dia pasti juga bakal berterima kasih banyak karena kamu udah ngasih gelang yang indah kayak gini. Pasti harganya mahal banget ya, Nan? Itu bukan apa-apa, Biatang. Oh iya, Nen. Ada apa, Bi? Nanti di depan Sikah jangan panggil Bibi Biatang ya. Emang kenapa? Katanya sih, Bibi harus ngasih tahu sama teman-teman Bibi kalau misalkan harus manggil Bibi itu Nyonya Aldila. Katanya sih nama itu lebih beradab. Jadi khususnya di depan Sikah panggil Bibi Nyonya Aldila ya. Paham gak, Nen? Baik, Bi. Maksudnya Nyonya Aldila. Tunggu sebentar ya biar dipanggil Sikah. Ya. Saya ulang tahun. Oh iya, Nen. Bibi hampir lupa. Apa, Bi? Maksudnya Nyonya siapa tadi? Nyonya Aldila. Aldila. Oh, kenapa? Nanti kamu jangan panggil Sika dengan sebutan nikah ya. Terus harus manggil Sika apa? Panggil dia Francesca. Francisca. Bukan Francisca, tapi Francesca. Kenapa dia harus dipanggil Francesca? Katanya sih dia lebih suka dipanggil itu, soalnya kalau orang-orang New York itu dipanggil dengan sebutan itu kelihatan kayak orang Italia. Jadi dia lebih suka dipanggil itu. Paham gak, Nen? Baiklah ya, Aldila. Sekarang tunggu di sini ya biar dipanggilin Sika. Iya. Buset deh, kamu lagi. Saya aja yang buka. Tunggu depan ya. Ya. Lu matong. Ini siapa anjing? Banyak juga mukanya ya. Ini kebol lu. Batu banget, batu juga. Udah kaya sekarang. Kayak bapak moyang lu. Lu lihat sekarang nih baju lu. Kayak tambang emas jalan. Oh, Rokios yang tulis ikan. Udah bukan lu cari polisi. Ini polisi lu kali berdua. Gua udah tobat. Tobat. Sakit berdua ya ampun. Gila kayak dulu lagi ketemu. Ini rokok. Enggak sih. Bukan kemarin dari Kerawang. Sebenarnya kesini tuh pengen minta selamat buat Ika. Soalnya kan dia emang dari luar negeri. Udah dulu, minta korek dulu dong. Nih. Rokok nih. Thank you ya. Oh iya, gue dengar si Ika itu katanya nggak beres. Emang iya, katanya dia otaknya blee. Enggak, itu mah sentimen buruk aja itu. Sebenarnya sih emang benar dia baru pulang dari New York. Sebenarnya dia ngapain sih ke New York itu sih? Belajar katanya. Belajar apa? Kuliah. Bukan apa sih menata rambut dan kecantikan. Malah dia udah dapat ijazah. Wih, gila banget Keren banget si ya. Fatima ya. Iya. Udah best banget tuh. Sahabat kita mal. Iya. Ya tapi sorry nih ya. Sekarang mah dia bukan dipanggil Ika lagi. Siapa tuh? Siapa? Francisca. Francesco anjing. Iye, Nona Jelambar kita yang dulu tuh. Sekarang udah jadi Nona New York yang modern. Si Ika. Gila, seorang Amerika. Gue gak percaya dan bikin gue ketawa deh. Sumpah, gue masih inget banget pas dia jualan apem. Gimana? Mau pagain gak? Coba. Dia jalan Mana sih? apem. Siapa yang mau beli apem jangan dibungkap begitu. Gila deh. Masukin mulutnya pakai apa? Lu ingat gak dulu yang dulu kita jorokin ke got? Oh iya tuh. Dia kata ngejar-ngejar kita sepanjang jalan Nah kan? iya gara-gara itu. Sumpah itu roknya basah kena lumpur. Sama anunya basah. Assalamualaikum. Kamu dari sini toh? Mau? Lah, ada Yani sama si Fatima nih. Yang nangis sepatu wayang. Loh, ada Aneng juga. Iya. Apaan ini? Apakah ini perkumpulan anak beranda dari Jelambar? Deh, kita di sini ngumpul buat nyambut wanita terhormat yang baru datang dari New York. Oh iya, aku juga. Apa dia ada di sini? Datang lagi ngebangunin dia di belakang. Buset, tengah hari kayak gini masih bermimpi. Enggak kok, dia udah bangun lagi pakai baju. Selamat pagi Fatima, Yani, Otong, Jamal. Kenapa kok diucapin selamat pagi malah pada bengong? Terus kenapa kalian mandang Bibi kayak gitu? Sebentar. Ini tuh Biatang atau siapa sih? Astagfirullah, ya iya ini Biatang, penduduk asli Jelambar yang terkenal. Beda banget ya sekarang. Oh iya, Tom sekarang kita lagi nunggu datang, mungkin nyanyi Aldila. Nyonya Aldila. Aduh, itu bukan Bibi yang mau, tapi si Ikang yang mau. Oh iya nih,
Si Ika suka banget sama gelangnya. Fatimah, tutup mulut kamu ya. Nanti bibi cubit pantatnya. Emang Bibi dari awal udah menyubit saya sejak kecil. Jadi duduk. Kamu yang anak bandel, dari dulu berantem mulu sama Sika. Kali ini emang anak bandel, apalagi makhluk satu ini. Bibi meleng dikit, pohon mangga di belakang hilang. Ya maaf sih. Maaf sih. Maaf sih. Ya Allah. Emang masih ada Bi pohon mangga di belakang? Masih di situ aja, mau kemana-mana. Fatimah, ayo kita nyolong mangga aja deh. Ayo. Coba aja kalau berani, kalau nggak Bibi pelorotin celana kamu. Ayo pakai ini guys, ya. Dasar bajingan. Ayo ikut Bibi ke dapur. Ngapain Bi? Mau tolak celana? Jangan. Bukan Blon, Bibi mau minta kamu bantuin Bibi. Oh, ngapain? Jangan repot-repot, Bi. Kita kan bukan tamu dan kita juga belum lapar kok. Jangan khawatir, Bibi nggak bakal ngasih makan kalian. Bibi cuma mau ngasih kalian air jeruk. Katanya sih orang New York kalau pagi-pagi itu nggak pernah ada yang sarapan. Ayo ikut ke dapur. Yalah, emang. Mau ikut nih? Iya, ayo lah. Jadi Sini. Let's go. Bagaimana Anen? Oh seharusnya jangan datang hari ini, Fat. Kenapa tidak boleh datang? Karena aku masih bicara dengan Ika. Kamu belum berbicara dengan si Ika. Bangsat, seharusnya dari malam kamu berbicara dengan dia. Aku kehilangan keberanian dan semalam aku tidak datang ke sini. Oh, Anen. Oh Fatimah, pakai otak Fatimah. Setiap orang bisa memaklumi seorang pria yang harus memutuskan pertunangannya. Dan itu bukan hal yang mudah. Ya Allah, itu bukan soal yang gampang. Kamu mencintaiku atau si Ika? Aku jelas mencintaimu. Dan kita sudah bertunangan. Dan kamu bertunangan dengan si Ika juga. Itu sudah setahun yang lalu. Dasar kaki bajingan, anjing hutan kau ini. Fatimah, kau tahu engkau yang aku cintai. Kamu mencintaiku tapi kamu bertunangan dengan si Ika juga. Seharusnya aku tidak memberitahumu tentang hal ini. Ini akibat aku terlalu jujur padamu. Jujur? Kamu bilang kamu laki-laki jujur. Kamu memancingku untuk mencintaimu sedangkan kamu telah bertunangan dengan si Ika. Aku kira aku bukan milik si Ika lagi. Sejak dia pergi ke New York, pesan itu tidak pernah dibalas. Aku anggap diriku bebas. Lalu kamu minangku. Lalu aku meminang kau. Dan kemudian engkau menyuruhku untuk merasakan pertunangan kita, bukan? Setelah pertunangan kita, aku dengar kabar bahwa Ika telah pulang dari Amerika. Aku tidak bisa bertunangan dengan kau jika caranya begini. Lalu untuk apa kita bertunangan jika kita tidak boleh mengumumkan pertunangan kita kepada orang lain? Kasih aku kesempatan untuk berbicara dengan si Ika. Lalu kita akan mengumumkan pertunangan kita. Lekas-lekaslah, aku sudah tidak sabar lagi. Tapi sulit. Bagaimana aku bisa berbicara dengan Ika sekarang? Kenapa? Karena kau dan yang lain ada di sini. Kau tidak ingin aku menampar Ika di sini, bukan? Kau ingin aku dan orang lain pergi? Tidak. Aku hanya butuh berbicara dengan Ika sebentar saja. Urusan orang lain serahkan saja padaku. Baiklah. Apem. Kalau mau beli apem, jangan dibungkam. Kayak suara rakyat. Apem. Para tamu sekalian, sebentar lagi si Ika bakal datang. Jangan lupa panggil dia Francisca. Oh, halo teman-teman saya. Ya ini. Apa ceritanya kok saat ini? Fatimah. Anen. Teman masa kecilku apa kabar sekarang? Jama. Betapa menariknya kalian dengan pakaian seperti ini, seperti produser ternama dari Jerambar. Ada apa sayang? Apa-apaan ini? Jangan sekali-sekalinya menyediakan dengan gelas biasa seperti ini. Aduh maaf Francisca sayang, Mami lupa di mana kamu mengasihi Mami gelas-gelas baru itu yang dari New York. Ya udahlah, tidak usah apa-apa. Mari kita duduk bersama. Oh udah tidak usah, Mami harus pergi ke pasar dulu. Oh iya, Mami tunggu dulu, jangan lupa saya ini untukku. Maklum baru mulai dari Amerika. Jadi seperti kelinci saja yang harus memamas sepanjang harinya. Baiklah anak-anakku, maafkan Mami harus pergi ke pasar dulu ya. Aneh, tolong titip salam kepada ibu ya. Iya. Mami coba.
Sedikit olesan pada bibir dan sedikit olesan pada pipi. Aduh Ika, haruskah? Apa? Coba ulangi lagi Mami. Maksud Mami, haruskah Mami yang sudah tua ini memakai gincu di bibir dan gincu di pipi, Francisca? Oh tidak, betapa mengerikannya kalian ini menilai tentang make up. Harus apa sekarang? Baiklah, baiklah. Lihatlah betapa menyeramkannya wajah Mami ini. Mamiku yang malang menjadi masalah pelik bagiku. Apakah kalian ada memiliki korek? Apa ada? Merci. Merci itu apa? Merci itu bahasa Prancis yang artinya terima kasih. Hah? Ejaannya begini ya? MMR, CIC. Iya. BTW ceritakan dong tentang New Yorkmu itu Francisca. Kami sudah tidak sabar untuk mendengarnya. New York. Iya. New York. Idamanku itu. Berapa lama kau tinggal di sana, Francesca? 10 bulan, 4 hari, 7 jam dan 20 menit. Dan dia masih di sana juga hingga mimpi-mimpinya hingga sekarang. Oh ya ampun, iya aku masih merasa di sana, tapi aku tersadar aku sedang ada di kampung ini, Jelambar. Katanya rumahku, tapi jiwaku terasingkan, aku tersiksa, aku merindukan rumahku di New York. Seharusnya kita tidak berada di sini teman-teman. Kita bagaikan orang asing berada di dekat nona New York yang luar biasa ini. Benar katamu, seharusnya kita tidak harus mengganggu mimpi-mimpinya yang edan itu. Nah, kalau begitu, ini kita pergi aja dari sini, tapi dengan diam-diam bagaimana? Dan kita biarkan dia berbicara sendiri dengan impian-impiannya itu. Apa benar gadis ini yang dulu jualan apem itu? Kurasa dia Ika jadi-jadian. Aku bisa perhatikan dia. Hebat dia, Bang. Oh, proyekku sayang. Oh, proyekku sayang. Dia pasti juga begitu. Dengarlah kata-kataku sahabat-sahabatku yang odek. Sekarang di New York ini sedang musim semi, di mana seluruh keluarga itu berjarak di pohon yang berambangkan pohon tua itu. Tapi aku tersadar, kalian kan kampung Jelambar, nggak mungkin ngerti perasaanku yang rindu pada kota New York. Oh, tentu tidak. Aku mengerti perasaanmu saat ini, bahkan aku mengerti apa yang kamu emosikan saat ini. Kita pernah memiliki perasaan sama dengan pohon kita itu, pohon miu kita itu. Pohon apa? Pohon kita, Ika, dulu kita sering memanjatnya dan memakan mangga muda hingga sakit perut. Lalu ada 2 anak kecil nakal yang mengguncangkan dahan dan membuat kita jatuh ke rumputan. Kamu masih inget gak sih pas aku manjat pohon, terus kan aku dipegang ujungnya sama Bu Atang, terus juga kan aku melorot hingga aku berkeleler-keleler. Kleler. Posisinya di situ aku ada di atas pohon dan jatuh ke bawah karena hal itu. Ya benar. Bahkan kamu dikejar-kejar dengan binatang karena mengambil mangga tersebut. Lalu kamu dipukul dengan ganggang sapu sampai kepalamu bocor hingga menjerit-jerit tersakit. Dan aku sendiri tidak bisa turun karena aku tidak memakai celana dan menunggu kleler-kleler. Iya, pakai celana. Dan aku dan serta Ika, kita sampai terguling-guling ke rumputan geli melihat anunya bergoyang-goyang. Tapi itu kan dulu. Tunggu. Pohon apa yang selalu kalian bicarakan? Pohon mangga kita, Ika. Pohon mangga yang tumbuh di belakang rumah ibumu. Dia benar. Oh, pohon itu. Iya. Kenapa Ika? Apakah perasaanmu beda dengan pohon yang tumbuh di New York yang terkenal itu? Tentu saja beda, monyong. Nah, kenapa tidak? Kedua pohon itu jelas berbeda, beda sekali seperti langit dan bumi. Perasaanku tidak bergerak sedikit pun pada pohon tua kalian yang tua dan palir itu. Ia tidak mau mengingatkan pada perasaanku di masa lalu. Justru sebaliknya, bagiku pohon itu penuh dengan kenangan yang indah dan tak terlupakan. Mari teman-teman kita ziarah ke pohon tua sebagai kebiasaan orang Jelambar yang menganggapnya sebagai lambang yang penuh dengan cerita kita. Oh jangan bodoh Fatima. Jangan menyamakan pohon tuamu itu dengan pohon tuaku. Dengarkan siapa yang sedang bicara ini. Kalian ini sungguh-sungguh bebal. Kalian tidak mengerti. Kalian
sama sekali tidak menghargai perasaanku yang merindukan pada pohon itu. Nggak bisa, Neng. Kita kan belum pernah ke New York. Tepat. Kalian tidak mengerti nostalgia itu karena kalian tidak pernah menginjakkan kaki di New York. Bagiku, belum pernah menginjakkan kaki di New York sama aja belum pernah hidup. Pohon di sana itu bukan main-main. Ia melambangkan kebebasan, semangat yang modern, serta hal-hal yang megah yang lain seperti Manhattan, Copacabana, dan Coney Island, hingga teater-teater off-Broadway yang lain. Tak bisa kalian menyamakan dengan kehidupan kalian yang kotor di Jelambar ini. Tapi aku lebih suka dengan pohon mangga yang tumbuh di sini. Aku juga, bagiku pohon itu tak bisa aku lupakan karena setiap aku membuat aku teringat. Aku juga. Aku tak bisa melupakan burungmu itu, Otong. Kalian ini sungguh-sungguh anak yang lucu dan nakal. Tapi sekarang aku harus segera pergi dan mengucapkan selamat kepada pohon kita itu, Ika. Kamu gak keberatan kan? Tentu, pergilah. Otong, kamu mau ikut gak? Tentu saja aku harus ikut karena aku harus memberikan selamat kepadanya walaupun dia pergi jauh ke dunia. Oh, tentu tidak sejauh itu, sayang. Kita hanya di bawah rumah saja, tidak perlu sampai menyeberangi lautan. Karena di sini, aduh, lucunya. Oh, halaman Jelambar. Tak pernah ke sana, sama saja tak pernah hidup di sana. Bener banget. Mau ikut gak lo? Oh, cintaku, gadisku yang tercinta. Kemanapun kau pergi, aku ada yang mendukung. Ayo. Atang. Kelihatannya dia masih sama seperti dulu yang meluapkan rasa cintanya kepada Fatimah. Nen, bangunlah, jangan seperti patung Rodin yang diam aja kayak gitu. Dan kenapa wajahmu tampak menyedihkan? Ika, justru aku nggak tahu harus mulai dari mana. Panggil saja aku Francesca, itu udah menjadi langkah pertama yang baik. Ada hal yang harus kita bicarakan, Francesca. Itu merupakan suatu hal yang penting dan urgent. Oh itu Nen, apakah tidak sebaiknya kita lupakan saja soal itu? Lupakannya. Iya, aku dan kau saat itu masih anak-anak dan aku belum dewasa, aku belum ditempa oleh udara nengok. Saya kita bertunangan dulu, Anen. Ini aku sekarang udah berubah. Tapi itu baru setahun yang lalu. Setahun yang lalu sama saja seperti seumur hidup, Anen. Di sana aku seperti pulang ke rumahku sendiri, ke kandangku sendiri. Dan aku masih ingat udara-udara di semi yang panas dengan menaiki bis-bis tingkat, mencari udara segar dan melihat turis-turis yang berkunjung untuk melihat gedung-gedung tinggi serta toko-toko yang gemerlap. Aku bangga, tapi aku kasihan dengan mereka yang tinggal di daerah kota seperti ini. Sudahlah, stop omonganmu itu. Kita ingin bicara tentang New York, Manhattan. Aku hanya ingin bicara tentang rumah kita selanjutnya. Itulah yang sudah tidak bisa kita lakukan, Anen Kumalang. Maka sudah hilang kita berbicara seperti ini, Anen. Kenapa tidak? Karena aku yang sekarang bukan aku yang dulu. Ini aku Francesca, aku sudah menjadi wanita kota yang modern dan kau hanya sebatas anak kampung dari Jelambar. Dan mimpi-mimpi kita untuk pertunangan itu sebatas mimpi. Kita tidak benar-benar serius bertunangan. Tapi lihatlah sekelilingmu tentang New York. Oh maaflah Anen jika kata-kataku melukaimu. Tapi ini hanya sebagai dorongan dari lubuk hatiku yang paling dalam untuk menyadarimu agar ini tidak benar-benar serius. Aku datang ke sini untuk di sini, bukan untuk dihina dan caci maki nyonya. Excuse me, Mr. Anen, jangan teriak terus seperti itu. Itu benar-benar seperti barbar dan mari kita bicarakan dengan kata-kata yang baik. Lalu apa yang kau inginkan dariku, babi? Tersenyum dan berterima kasih atas hal yang kau inginkan padaku itu. Tersenyum. Memang seperti itu harus kita lakukan kan, dan mari kita berjabat tangan selayak seperti orang-orang merat yang setia. Dan sisanya kau harus mencari gadis lain yang sesuai dengan peradabanmu. Tidak sepertiku yang berbeda dengan peradabanmu. Selain pemuda, seandainya kau bukan perempuan, seandainya kau bukan tunanganku, sudah kau. Jangan nih, jangan berani-beraninya kamu memukul seorang perempuan. Apa-apaan semua ini? Oh, never mind. Never mind, tak ada sama sekali. Dia hanya mengulang masa kecilnya. Lalu, barusan apa yang mulai pertengkaran? Kita tidak bertengkar. Aku dan Anen hanya memutuskan untuk berteman baik saja. Apa benar itu, Anen? Nah, Wah, bagus dong. Kalau begitu, kita bisa mengumumkan kepada mereka, Anen. Pengumuman apa? Loh,
Apa-apaan ini? Pengumuman bahwa aku dan Anen sudah bertunangan. Hah? Apa? Bertunangan? Iya. Bertunangan? Iya, kami sudah bertunangan sejak sebulan yang lalu. Sebulan? Iya, Bangsat kau. Tapi aku sudah berusaha menjelaskan kepadamu, Ika. Kau sendiri yang Biadab kau. Ika, jaga mulutmu ya. Ini tunanganku. Dia bukan tunanganmu. Karena dia masih bertunangan denganku saat kami bertunangan. Tapi kamu sudah bilang kalau ini bukan tunanganmu lagi ketika kamu memberitahu kepada kami semua. Iya. Tapi karena itu aku belum tahu perkaranya dan aku belum tahu pengkhianatan ini. Apa-apaan ini? Wanita murahan. Emang aku akan merelakan begitu saja laki-laki yang aku cintai dan mencintai aku? Bangsat kau. Excuse me, Miss Francesca. Tindakan seperti itu tolong dong jangan teriak-teriak karena di kalangan high society dan kehidupan orang modern tindakan tersebut merupakan akal yang barbar. Wis deh. Oh, aku tidak pernah merasa direndahkan seumur hidupku dan akan aku tampar kau manusia binatang. Ika, aku peringatkan sekali kepadamu ya, kalau dia adalah tunanganku. Dan aku peringatkan juga kepadamu ya bahwa dia bukan tunanganmu, dia bukan tunanganmu. Dasar tidak tahu malu, kau sendiri yang merelakan dia dengan cara yang tidak baik-baik. Harusnya kau juga tahu malu kepada dirimu sendiri telah merebut tunangannya di belakang bunganya sendiri. Apa katamu? Tolongin tong, pisahin tong. Jangan gitu-gituan kau atau gua tempelin kau. Buset dah. Anak bandel main pukul-pukul aja lu. Dasar cewek gak tahu malu. Lo yang gak tau malu ngambil kacaan orang. Apa lu bilang gue jambak lu? Berani-beraninya kamu mukul dia. Dia yang memukulku duluan. Kau lihat apa yang kau lakukan padanya? Pasti selalu dia dibela. Selalu dia yang dibela. Laki-laki apaan kamu? Tutup mulutmu. Lu jangan enaknya Ya, lu lihat ini urusan pribadi. Lihat. Jabat kesatria daripada kau. Dia selalu membela aku. Lu jangan main-main ya, Fatimah. Lihat ini urusan pribadi bangsa. Anen bangunlah, aku mencintaimu Anen. Stop dan sentuh. Buat apa aku sentuh aku? Otong, Yani, Jamal, ayo kita pergi dari rumah terkutuk ini. Tapi, kamu masih ada hubungan kan dengan dia? Hubungan? Aku udah muak dengan dia. Aku tidak ingin bertemu dia seumur hidupku. Kalau gitu, mari kita pergi. Ayo. Tunggu. Kenapa? Aku tidak ingin berbicara denganmu lagi, bangsat. Aku tidak berbicara denganmu, monyet. Lu gak usah bicara lagi sama gua. Lu udah ngehina kekasih gua. Jamal, jadi kamu mencintai aku selama ini? Benar, Fatimah. Aku mencintaimu. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Hebat. Sebab aku takut. Tapi sekarang Hebat, aku tahu hebat. kan kalau aku mencintaimu. Hebat. Cocoklah kalian berdua sudah. Bajingan. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Ayo, kita pergi dari rumah yang memalukan ini, terkutuk. Mual aku lama-lama di sini. Ayolah, kita pergi. Jelas kok. Justru sebaliknya kau lah yang menghancurkan hidupku. Memang wanita yang harus diajar ya. Jojo, aku tidak sudi disentuh denganmu. Aku bahkan tidak ingin berdekatan denganmu, walaupun dengan tongkat 3 meter. Dan aku juga tidak sudi berdekatan denganmu walaupun dengan tongkat 3,5 meter. Dia memang benar-benar membantu sangat sombong ya. Ya Tuhan, aku tidak seburuk yang kau pikir, Anen. Aku masih mencintaimu. Namun kita tidak bisa menikah. Kau tahu, kau ini hanya lucu di sini dan di New York. Aku menyesal, Anen. Aku ingin kembali padamu. Tapi pun buat apa? Aku menyesal. Aku ini tunanganmu yang dulu, Anen. Namun jelas aku masih ingat bahwa aku memang masih tunanganmu. Namun Aku ini Ika yang asli. Aku bukan Ika jadi-jadian dan aku ini bukan Francesca. oh ya, selamat datang Ika. Bagaimana perjalananmu dari seberang laut sana? Oh ya ampun, itu sungguh memuakan. Dan itu sungguh tidak menyenangkan. Bagaimana dirimu dulu tinggal di New York itu?
Ternyata di New York itu tidak semenyenangkan di kampung ini. Lalu kenapa kau tidak pernah membalas pesan-pesanku? Itu karena Francesca yang selalu memusnahkan segalanya. Dan sekarang aku sudah kembali padamu. Ini aku, Anen, ini aku Ika untukmu. Aku mencintaimu, Anen. Oh, 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 you know you love me, I know you care. Just shout whenever, and I'll be there. You want my love, you want my heart, and we will never, ever, ever be apart. Are we an item? Girl, quit playing. We're just friends. What are you saying? Said there's another. Look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby, 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 oh, like baby, 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 no, like baby, 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 oh, thought you'd always be mine, mine, baby, 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 oh, like baby, 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 no, like baby, 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 oh, thought you'd always be mine, mine. For you, I would have done whatever, and I just can't believe we ain't together. And I wanna play cool, but I'm losing you. I'll buy you anything, I'll buy you any ring, and I'm in pieces. Baby, fix me, and just shake me till you wake